Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kuliner yang satu ini, namanya es bingso atau biasa disebut juga dengan pet bingso. Dan kuliner ini berasal dari Korea. Buat teman-teman yang senang drakor pasti tahu namanya pet bingso ini. Wah, saya penasaran. Dapat nomor berapa nih kalau saya ngantri sekarang? Wah, ini saya dapat nomor aja nomor 50. Kepanasan lagi. Oh gitu. Iya. Ngantri berapa lama, Bu? 2 jam. 2 jam ngantri. Ya. Ibu memang beli yang rasa apa, Bu? Coklat. Coklat. Coklat sama strawberry. Coklat sama strawberry. Es serut Korea toh. Memang mesinnya asli Korea. Oh, mesinnya asli Korea. Do you like it, the taste? Yeah. It's so nice, Oh, so nice. Okay. especially with very hot. Oh, very hot. Enak sih, kayak macanya juga nggak enak juga. Oh, gitu. Es krimnya juga enak. Enak, nggak enak. Enak, nggak enak. Rasanya tuh. Rasanya tuh enak, nggak enak juga. Hah? Terus coklatnya tuh kerasa banget. Udah ngantri berapa lama, Mbak? 2 jaman lebih ya. 2 jam seperempat ya? Iya. Sebenarnya kalau saya kunci utama dari usaha itu yang pertama itu ridho orang tua, Pak. Oke. Jadi saya yang diakui bahwa ridho Allah wa ridho walidain. Jadi ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Saya sama istri itu juga itu nungguin pelanggan itu bahkan mungkin berhari-hari itu nggak ada yang beli ya. Kita pernah, Pak. Nah, kita namanya usaha ya tetap kita tungguin. Jadi saya sampai tetap warung saya buka walaupun itu juga kadang seminggu itu yang beli cuma 1-2 orang ya kita tetap buka. Oke, selamat datang di Madali Food. Liputan kali ini adalah mengenai dessert yang bernama es bingso Korea Arum Manis. Posisinya ini ada di Solo dan untuk tepatnya nanti saya akan tuliskan di deskripsi. Ikuti terus videonya supaya tahu perkembangan dari usaha pet bingso ini. Jika teman-teman terinspirasi dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Terima kasih. Saya Irawan Nurwijaya Putra, saya sebagai pemilik es bingso Korea Arum Manis yang beralamat di Jalan Sasono Mulyo, Komplek Keraton Surakarta. Jadi tepatnya sebelah barat Kamandungan Keraton Surakarta Hadiningrat. Kerjaan pokok atau wajib saya itu sebenarnya saya abdi dalam Juru Suronoto, yaitu di Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta. Jadi untuk saat ini saya melanjutkan dari tugas dari almarhum Bapak. Kami buka jam 10 pagi, terus jam 15 atau jam 3 sore kami close order. Nah, kami tutup itu selesainya. Biasanya itu antara jam 7 atau jam 8 malam. Mesin kapasitas mesin ini kan beroperasi itu dalam 1 jam. Itu paling mampu di 20 sampai 22 cup lah per jam. Sedangkan kalau satu orang itu pesan 10 ada yang 12, satu orang itu sudah menghabiskan waktu setengah jam, Pak. Awal mulanya sebenarnya itu dari 3 tahun yang lalu ya. Jadi di tahun 2019 itu teman saya yang di Korea itu dia membuat story itu tentang mesin es bingsu. Jadi teman di Korea. Nah, sejak itu saya melihat, terus saya hubungi, saya telepon, saya tertarik. Jadi dari 3 tahun yang lalu itu saya sudah sangat tertarik. Mesin 2020 itu mesin datang. Setelah datang, saya itu uji coba kurang lebih 1 bulanan lebih lah. Saya undang teman-teman untuk bisa mencicipi rasa atau apa ya, untuk bisa menemukan rasa yang pas untuk layak dijual. Soalnya kalau di Korea sana kan cenderungnya rasanya tawar. Jadi dia dari susu plain, itu susu plain saja. Untuk mendapatkan rasa manis itu bisa dari buah atau dari susu kental manis. Nah, kalau itu saya terapkan di sini yang orang Indonesia yang suka manis pasti itu tidak akan laku. Makanya ya saya kreasikan itu, Pak. Nah, akhirnya saya buka pertama kali itu saya masih ingat karena itu yang nyarikan tanggal almarhum bapak saya. Jadi itu tanggal 24 Juni tahun 2020. Nah, untuk mesin ini jujur saya tidak membeli. Jadi teman saya yang saya titipi tadi itu dia berbaik hati dengan saya. Kebetulan dia di sana akhirnya dia membeli 2, yang 1 disuruh pakai saya. Jadi sampai itu saya bayar aja tidak mau. Oh, gitu. Cuma beliau berpesan dari keuntungan itu ada sekian rupiah per cup. Itu nanti untuk bisa disedekahkan atau dizakat untuk hak yang kurang mampu lah, tidak ada dizakat. Jadi bahannya sebenarnya sangat simpel ya, Pak. Bahannya itu ya dari susu plain, terus gula cair, tapi saya menggunakan benar-benar gula murni karena tidak pakai pemanis buatan. Terus sama perasa buah itu ya kan karena saya ada 7, untuk saat ini saya ada 7 rasa: coklat, vanila, stroberi, matcha, mocha, kopi, satu lagi red velvet. Oke. Satu hari itu mungkin 1 karton lebih ya, jadi hampir mungkin 1,5 karton lah, mungkin kurang 1,5 karton gitu ya. Itu untuk susunya karena 1 liter, jadi berarti itu kurang lebih 15-an liter lah. Oh, 15 liter. Sampai 15 liter sehari ya? Sehari, oke. Kemudian untuk es krimnya sendiri? Es krim itu saya karena menggunakan yang Indonesia yang 1 pel itu 8 liter, 1,5 sampai 2 pel lah.
Sehari ya? Sehari. Oke, mantap, mantap. Untuk saat ini karena saya jualannya itu di pinggir jalan ya, jadi saya jual harga 10.000. Nah, kan tadi 1 jam itu kan ya paling kan di 20-an cup. Ya. Saya dari jam 10 sampai jam 8 itu kan 10-an jam. 10 jam berarti kali? Ya kali 20 berarti ya saya kadang di 180 sampai 200 Sampai lah. 200. Cup. Nah, kalau omset kan saya kan 10.000 satu cup. Berarti Kan. kali Misalnya 180 sampai 200 ya berarti ya dia 1.800 sampai 2 juta. sampai 2 juta per hari. Berarti lumayan juga dong Mas kalau buka itu 30 hari. Ya. Berasa dong Mas itu. Ya. Sekitar 60-an ya berarti ya? Dulu pernah saya sama istri itu juga itu nungguin pelanggan itu bahkan mungkin berhari-hari itu nggak ada yang beli ya kita pernah Pak. Nah, kita namanya usaha ya tetap kita tungguin jadi saya sama tetap warung saya buka walaupun itu juga kadang seminggu itu yang beli cuma 1-2 orang ya kita tetap buka. Jadi akhirnya ya setelah itu ya karena kesabaran dan itu ya sekarang ya alhamdulillah mungkin karena ini berkat doa orang tua atau itu akhirnya bisa meledak. Meledak lagi. Kira-kira apa nih? Saran atau tips buat teman-teman yang baru mau mulai usaha di bidang kuliner? Sebenarnya kalau saya kunci utama dari usaha itu yang pertama itu ridho orang tua Pak. Oke. Jadi saya yang diakui bahwa ridho Allah wa ridho walidain. Jadi ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Karena saya meyakini bahwa ini semua itu kan orang datang ke sini kan semua kan yang menggerakkan Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Nah, kenapa kok mereka bisa rela loh Pak menunggu makan 3-4 jam yang habis dalam waktu 5-10 menit kok mereka mau. Bahkan itu yang beli itu banyak kan dari luar kota. Itu pasti Allah yang membedakan. Kenapa Allah bisa itu ya karena Allah meridhai karena ridhonya orang tua. Ridho orang tua. Jadi yang kedua ya tadi kita tetap tekun, telaten, sabar itu tadi Pak. Karena kalau saya meyakini dulu orang tua itu kalau segala sesuatu itu ditelateni dan ditekuni pasti akan menghasilkan sesuatu. Gitu Pak. Yes, mantap, mantap. Kalau saya ya namanya berharap itu kan ini ya bisa tetap berjalan dengan seperti ini biar bisa karena apa? Ini kan bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Pertama untuk kerja saya yang dulu saya cuma dengan istri, sekarang saya juga memiliki 3 pegawai, terus parkiran di sekitar juga bisa memberikan jadi ramai, terus pedagang di sekitar juga mendapatkan. Jadi ya kami berharapnya tetap ini ya tetap bisa berjalan dengan panjang dan waktu yang mungkin walaupun suatu saat akan kembali ke normal ya kita sudah siap. Hello, what's your name? My name is Amir. Where you come from? I'm from Korea in Filipino. Oh, you are from Korea. So how about what do you think about this ice cream? This bingsu? Yeah, so this bingsu, it's so nice and It's so nice. Okay. yeah, it's like similar the way how we taste it in Korea. In Korea, okay. But the difference is the way, how the to way how to make. to make and Okay. prepare. Yeah. Okay. So do you like it, the taste? Yeah. It's so nice, Oh, so nice. Okay. especially with very hot. Oh, very hot weather ya. Yeah. Okay. So it's so nice. Okay. How long have you been here? Only 2 weeks. Only 2 weeks. Yeah. Okay. Okay. Go on. Oh, thank you. Thank you. Kamsahamnida. Ikna, Dengan Mbak Ina ya. iya. Mbak, itu hari ini Mbak beli es apa nih? Es bingsu rasa matcha. Rasa matcha. Matcha. Udah berapa kali beli di sini? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Gimana rasanya tuh? Enak sih, kayak matchanya juga nggak enak juga. Oh, Es gitu. krimnya juga enak. Oke, kalau gitu. Yep, makasih ya Mbak. Iya. Chelsea, Oke, Mbak Chelsea beli esnya rasa apa nih Mbak? rasa matcha, Rasa matcha. Iya. Gimana rasanya Mbak? Enak, nggak enak. Enak, nggak enak? Ini pertama kali atau sudah berapa Iya, kali? pertama kali. Oh, pertama kali. Oke, kalau gitu. Makasih Mbak. Iya. Bisa. Oke, Mbak hari ini beli es krim rasa apa? coklat, Coklat. Sebelumnya udah pernah kesini? Belum. Ini baru sekali. iya. Gimana rasanya tuh? Rasanya tuh enak, nggak enak juga. Hah? Terus coklatnya tuh kerasa banget gitu loh. Oh gitu ya? Iya. Oke, kalau gitu. Nanti bakal kesini lagi nggak? Iya. Oke. Makasih ya Mbak. Iya. Naura. Mbak Naura. Mbak Naura, ini pesan esnya rasa apa? Rasa vanilla sama coklat. Vanilla sama coklat. Ngomong-ngomong ini udah ngantri berapa lama Mbak? Dari jam 11 sampai ini mau jam 1 ya, berarti sekitar 2 jaman lebih. 2 jam seperempat ya? Iya. Waduh, harus sabar dong berarti ya? Iya. Oke, kalau gitu silakan dilanjutkan. Makasih ya Mbak. Oke, Mas Irawan, kalau gitu terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah boleh diliput usahanya. Mudah-mudahan semua harapan Mas Irawan dari usaha ini bisa tercapai. Amin. Terima kasih banyak telah Bapak untuk meluangkan waktu dan membantu usaha kami juga memperkenalkan ke khayalayak rame. Moga-moga juga Bapak dan keluarga rezekinya juga berlimpah, diberikan kesehatan dan kesehatan Pak.
Oke, makasih ya Mas. Bagaimana dengan videonya? Jika terinspirasi, ikuti terus kami dengan menekan tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng supaya pada saat saya mengupload video baru teman-teman mendapatkan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.